Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali karena kita semua ada di tempat ini, sekalipun tadi sempat hujan ya, tetapi kita mau memberikan waktu kita kepada Tuhan untuk datang di tempat ini untuk bisa memuji, menyembah Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang sedang menjadi pergumulan kita saat ini. Dan juga saya tidak tahu apakah saat ini kita sedang menantikan janji Tuhan. Dan saya juga tidak tahu apa mungkin ada di antara kita yang sedang mempertanyakan tentang Tuhan. Tetapi ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, ya saya mendapatkan sesuatu hal yang menarik. Bagaimana Tuhan itu selalu mengerti dan peduli atas hidup kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini bisa membuat kita semakin menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang nyata, Tuhan yang selalu ada, berada tepat di samping kita untuk menolong kita. Amin. Ya, mari kita akan baca bersama-sama Alkitab kita di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau kita melihat di dalam konteks 2 Petrus 3, secara khusus di dalam ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16, ini berbicara tentang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di mana ayat ini berbicara secara khusus tentang waktu Tuhan yang terbaik di dalam menggenapi janjinya dalam hidup setiap orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat akan satu kisah ya yang saya pernah alami di tahun 2008. Pada saat itu saya sedang kuliah Bapak Ibu, ya kuliah. Saya ingat bahwa saya masih semester 2 ya, jadi baru maba baru seperti itu. Lalu kemudian ketika saya pulang dari tempat kuliah saya, di kos saya itu ramai gitu loh. Ramai banyak orang gitu ya. Terus saya lihat ada apa sih ini, ada apa gitu ya. Ternyata ada seorang sama-sama mahasiswa juga, tetapi dia sudah tingkat atas. Ya, tempatnya kuliahnya bukan di daerah saya di Kalasan, tapi di daerah UGM gitu ya, karena dia kuliahnya di UGM. Lalu dia ngomong, saya mau minta tolong gitu ya, saya mau minta tolong, saya ini butuh pertolongan, saya butuh uang gitu ya. Terus saya tanya kepada teman kos saya, kenapa toh dia kok nangisnya sampai seperti itu, sampai kejer gitu, sampai dilihat banyak orang gitu ya. Ini dia tuh butuh uang gitu loh, karena adiknya itu mau kuliah, enggak punya uang gitu loh, buat daftar, padahal dia itu sudah dinyatakan lulus gitu loh, masuk ke UGM juga waktu itu. Tetapi dia butuh uang gitu ya, 300.000 untuk bisa membawa adiknya itu datang ya dari satu kota ke Yogyakarta seperti itu. Lalu kemudian saya melihat maksudnya di antara banyak orang itu tidak ada satupun orang yang tergerak hatinya. Termasuk ternyata ketika saya bertanya kepada salah satu teman saya, terus ini anak itu siapa kok bisa nyasar ke tempat ini gitu loh. Ternyata saudaranya itu satu kos dengan saya tetapi juga kakak tingkat gitu ya. Lalu kemudian saya masuk ke kamar saya gitu ya. Lalu hati saya itu digerakkan Tuhan seperti ini. Kamu tuh harusnya bisa tolong loh. Ini orang ini lagi kesusahan. Coba kalau kamu yang seperti itu, kamu mau kuliah atau adikmu mau kuliah. Lalu kamu butuh pertolongan padahal sudah jelas nih dia itu bisa diterima gitu ya. Sudah diterima malah. Masa kamu enggak bisa tolong anak orang ini gitu ya. Lalu saya ngomong sama Tuhan seperti ini, Tuhan, saya tuh hanya punya uang pas 300.000 untuk bulan ini gitu ya. Saya enggak bisa gitu loh kalau misalkan tolong. Kalau terus dia enggak bayar gimana? Saya enggak kenal orang ini seperti apa. Lalu Tuhan berkata kepada saya seperti ini. Kamu tuh punya kesempatan untuk menolong orang itu hari ini. Kalau besok itu sudah terlambat gitu ya. Enggak bisa gitu loh. Karena waktu itu enggak bisa diulang lagi gitu loh. Lalu kemudian akhirnya saya keluar kembali. Ya saya ngomong, Kak saya punya uang gitu ya, tapi ini uang bulanan saya gitu ya. Saya akan kasihkan gitu ya ke kakak, tapi kakak janji bayar kapan? Lalu orang ini ngomong 1 minggu lagi saya akan datang ke tempat ini untuk saya mengembalikan uang tersebut gitu ya.
Lalu saya dalam hati, udahlah enggak apa-apa, 1 minggu itu saya masih bisa minum energen gitu ya. Masih bisa ada persediaan makanan di dalam kamar saya seperti itu. Ternyata setelah 1 minggu saya tunggu, orang ini tidak pernah kembali Bapak Ibu. Ya, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, ya 2 tahun gitu ya. Pada saat itu 1 minggu pertama tuh saya masih oke-oke aja, fine-fine saja ya. Tapi setelah masuk di hari yang ke-8, di hari ke-9, ke-10, hampir mau 1 bulan, saya mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan kan tahu dari awal kalau uang saya terbatas gitu loh. Dan saya ngomong saya tidak bisa bantu, tapi Tuhan membuat hati saya sangat resah gitu ya. Bapak Ibu pernah ya merasakan keresahan di dalam hati karena Bapak Ibu disuruh Tuhan untuk menolong, tapi Bapak Ibu tidak bisa menolong, itu kan resah kan rasanya. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan? Kok Tuhan tidak menjawab gitu ya? Sehingga pada saat itu saya akhirnya sering kali berpuasa Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tuh juga tidak terus langsung saya diberi mujizat seperti ini, seperti itu. Tidak. Saya harus melewati satu fase di mana betul-betul saya mengalami kekurangan karena saya harus menolong orang Bapak Ibu. Nah, singkat cerita ya, saya sudah melupakan tentang peristiwa itu. Cuman saya ada di dalam hati saya berkata bahwa ini saya harus menjadi peringatan gitu ya. Kalau ada orang mau pinjam itu harus berhikmat gitu ya. Orang lain ngomong kamu itu soalnya bodoh sih, harusnya jangan dipinjemin. Kita semua kan betul kan, satu kos tidak ada yang mau bantu dia karena kita juga tidak yakin gitu loh. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika beberapa tahun yang lalu kan sempat ada COVID, betul ya Bapak Ibu. Nah tepatnya pada tanggal 10 Juni tahun 2020, saya ingat banget waktu itu masa-masa COVID gitu ya, masih COVID. Lalu kemudian ada seseorang yang menelpon saya gitu ya, menelpon saya tapi tidak keangkat. Lalu saya melihat ada WA masuk gitu loh, ternyata dari orang itu ngomong seperti ini, halo ini dengan Kak Intan ya gitu ya. Kak apakah benar gitu ya di tahun 2008 yang lalu saya pernah pinjam uang Kak Intan gitu ya. Terus apakah betul, terus kan saya tanya ini siapa gitu, karena saya sudah hampir melupakan tentang peristiwa itu Bapak Ibu. Lalu kemudian orang ini ngomong, iya saya itu tiba-tiba itu ketemu dengan sepupu saya gitu loh. Sudah lama ternyata juga dia sama sepupunya lost contact gitu loh. Lalu ngomong, waktu itu memang betul-betul saya butuh pertolongan gitu ya. Ya waktu itu saya berpikiran bahwa orang ini membohongi saya Bapak Ibu, betul? Karena dia tidak kunjung datang gitu ya, ditunggu sehari sampai saya lulus, orang ini tidak datang-datang gitu loh. Lalu dia berkata bahwa waktu itu betul uang itu saya pakai untuk apa ya, untuk membawa adik saya datang ke Jogja gitu loh untuk kuliah. Tetapi saya itu lalu kemudian sibuk sehingga saya tidak bisa kembali ke Kalasan gitu ya, karena jaraknya memang cukup jauh antara kota di daerah kota menuju ke tempat kuliah saya seperti itu. Lalu kemudian dia bilang mau minta nomor rekeningnya berapa gitu loh. Saya mau transfer karena saya tuh resah hatinya ketika saya bertemu dengan sepupu saya. Karena saya tuh kembali diingatkan Tuhan gitu loh. Kamu telah mengambil hak yang bukan menjadi milik kamu gitu ya. Lalu kemudian betul besoknya akhirnya orang ini mengembalikan Bapak Ibu. Teman-teman saya itu saya ceritakan kan, mereka ngomong harusnya kamu minta lebih toh, itu kan sudah 2008 kan, sudah bertahun-tahun lamanya, kenapa kamu mintanya dikembalikan segitu. Lalu saya berkata bahwa mungkin ya ada begitu banyak hal yang selalu kita tuh berpikir ini loh harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Tetapi saya melihat di sini bahwa janji Tuhan, ya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya Bapak Ibu. Karena pada saat itu memang betul-betul saya itu betul-betul membutuhkan uang. Ya memang betul hanya membutuhkan uangnya 300.000 gitu loh. Ya dan memang saya tahu bahwa mau kayak apapun saya tidak bisa gitu loh. Tidak bisa, saya mengusahakan apa juga tidak bisa. Saya mau mengerjakan apa juga tidak bisa gitu loh. Tetapi Tuhan bisa menolong saya pada tahun 2020 itu dengan apa yang saya lakukan bertahun-tahun lalu. Ya, yang sering kali mungkin saya berpikir bahwa itu sudah saya sudah ikhlas dan saya sudah melupakan. Nah, di sini saya ingin berkata Bapak Ibu bahwa di dalam kekristenan kita, ya kita bisa mempertanyakan tentang Tuhan, ya bukan pada saat hidup kita baik-baik saja, betul? Ya, tidak mungkin Marsha pada saat hidupnya enak gitu ya, terus apakah mungkin Tuhan ada? Tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin gitu ya. Atau mungkin Pak Kris bertanya tentang Tuhan pada saat hidupnya diberkati oleh Tuhan itu. Tetapi ujian di dalam kekristenan kita ya, seringkali kita mempertanyakan tentang Tuhan pada saat kita itu justru ada di dalam suatu masalah, tetapi Tuhan tidak kunjung menolong kita. Betul Bapak Ibu?
ketika kita butuh pertolongan, ketika kita sedang bergumul akan sesuatu, Tuhan tidak jawab. Seringkali kita mempertanyakan, apakah betul Tuhan itu ada? Lalu kita sempat ragu, bimbang, kita lalu melihat begitu banyak orang yang tidak percaya Tuhan, sepertinya hidupnya kok lebih enak daripada kita yang harus bersusah-susah, hujan-hujan, dingin-dingin, datang ke tempat ini untuk berdoa. Tetapi ketika kita ada di dalam suatu pergumulan, Tuhan tidak kunjung menolong. Seringkali mungkin kita mempertanyakan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan tidak bisa menolong orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan? Sedangkan orang yang tidak setia, seringkali Tuhan tolong. Betul Bapak Ibu? Kalau kita saja Bapak Ibu sebagai manusia, ya, kalau ada orang yang begitu baik pada kita, kalau ada orang yang begitu setia dengan kita, coba Bapak Ibu, kalau orang ini sedang butuh pertolongan, Bapak Ibu akan menolong, betul kan? Ya, Bapak Ibu pasti akan tolong. Orang ini jatuh atau kita tahu, oh ini orang ini lagi butuh pertolongan, ya, anaknya masuk rumah sakit, otomatis hati kita langsung ingin menolong. Begitu betul ya, betul ya Bapak Ibu. Tapi kenapa Tuhan itu tidak bisa seperti kita gitu loh? Kenapa Tuhan itu kok membiarkan orang yang setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ya, seringkali kita mempertanyakan tentang Tuhan. Ya, pada saat kita bergumul akan sesuatu, tetapi Tuhan tidak kunjung menjawab setiap pergumulan kita itu. Dan kalau kita tahu Bapak Ibu bahwa ujian ya kekristenan zaman sekarang itu bukan penyangkalan karena aniaya. Atau kita bisa melihat begitu banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab ya yang mati sebagai martir karena mempertahankan imannya kepada Tuhan, betul? Tapi kalau saya melihat bahwa ujian kekristenan pada zaman sekarang yaitu penyangkalan kepada Tuhan karena keraguan kita akan Tuhan. Ketika menurut kita Tuhan lambat menjawab doa kita, lalu kita mulai gelisah dan pada akhirnya kita mulai ragu akan kehadiran Tuhan. Akhirnya kita mulai meninggalkan Tuhan. Berapa banyak kalau kita melihat ya kesaksian-kesaksian di dalam YouTube, karena zaman sekarang zaman eranya kita bisa melihat begitu banyak informasi, betul Bapak Ibu? Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan pendeta yang sudah melayani Tuhan, ya justru meninggalkan kekristenan dan pindah beragama, gitu ya. Lebih daripada itu, ketika mereka melayani Tuhan, mereka punya iman yang besar. Lalu kemudian ketika ada satu masalah mereka tidak ditolong oleh Tuhan, lalu mereka tega melakukan sebuah kejahatan. Ya betul Bapak Ibu, melihat begitu banyak tayangan-tayangan di YouTube memperlihatkan ya seorang hamba Tuhan membunuh jemaatnya sendiri. Seorang hamba Tuhan memperkosa jemaatnya sendiri. Ujian kekristenan kita pada zaman sekarang ya adalah keraguan kita akan kehadiran Tuhan. Di sini jelas dikatakan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketiga, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jelas di ayat ini Bapak Ibu dikatakan bahwa ujian kita ya pada saat-saat ini adalah munculnya pengecek-pengecek yang akan menggoyahkan iman kita kepada Tuhan ya. Atau saya simpulkan bahwa yang diserang bukan lagi fisik tetapi mental. Bukan lagi kamu saya bunuh ya kalau kamu tidak menyangkal Kristus ya, bukan. Tetapi seringkali yang diserang itu adalah mentalnya. Loh kamu orang Kristen toh, kamu ke gereja toh tiap minggu. Coba mana ketika anakmu butuh pertolongan untuk sekolah, Tuhan enggak tolong kan? Tuhan enggak langsung kan memberikan mujizatnya kan? Ya, muncul pengecek-pengecek yang melemahkan iman kita, mental kita. Ini banyak anak-anak muda yang hadir di tempat ini. Hati-hati teman-teman semuanya. Ya. Ya, menurut survei yang ada tadi saya baca-baca, ada begitu banyak ya anak-anak muda jatuh. Ya, karena mentalnya itu enggak kuat. Karena mentalnya tidak pernah dibangun di dalam Tuhan. Waktunya habis untuk main game, ya. Waktunya habis untuk menonton drama Korea.
Zaman dulu juga ada sih, betul ya. Tetapi yang sekarang parah banget gitu loh. Karena apa? Semuanya itu serba ya menggunakan gadget. Apa yang dikatakan oleh Pak Henok gitu ya. Orang tuh sudah mulai kehilangan persekutuan bersama dengan orang-orang di sekitar. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Bukan untuk memperlengkapi dirinya kepada Tuhan, tetapi mereka sibuk untuk ya melakukan hal-hal di luar kekristenan. Makanya di sini dikatakan orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Dan sayang sekali banyak orang Kristen yang akhirnya jatuh dan ikut ke dalam arus dunia ini. Dan akhirnya kita pun memilih untuk mengikuti hawa nafsu kita, Bapak Ibu. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya melihat bahwa firman Tuhan itu tidak pernah lekang oleh waktu. Betul Bapak Ibu? Ya, apa yang dituliskan ya, itu betul-betul terjadi gitu ya. Sudah bukan lagi fisik yang diserang gitu loh, tetapi mental. Berapa banyak anak-anak ya, kalau kita lihat anak muda zaman sekarang yang kalau ada masalah sedikit putus asa lalu apa? Bunuh diri. Di live, di live di Facebook, di TikTok gitu ya. Dan bukan hanya anak-anak muda saja, ternyata mental ini pun ya disebarkan oleh iblis kepada para orang tua. Di sini kita menyadari akan sesuatu hal Bapak Ibu, bahwa iblis pun bisa ya canggih gitu ya, melakukan segala sesuatunya untuk bisa membodohi kita sebagai anak-anak Allah. Makanya kita itu harus sungguh-sungguh berpegangan teguh kepada firman. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami ya Bapak Ibu, apa yang menjadi kesibukan kita. Tetapi kadang-kadang kita itu menjadi orang-orang yang sombong yang berkata bahwa aku kadang-kadang tidak butuh Tuhan gitu loh. Mungkin secara kata-kata kita tidak ngomong seperti itu, tetapi secara tindakan. Kok bisa ada orang Kristen ya yang bisa dalam satu hari itu tidak berdoa dan tidak baca firman. Menurut saya itu nekat sih, betul ya Pak Henok ya. Itu nekat. Ujian hidup setiap hari, tetapi kita yang mengaku sebagai orang-orang percaya, kita bisa satu hari itu sudah tidak berdoa, tidak baca firman. Terus bagaimana kita bisa kuat di dalam menghadapi begitu banyak taktik-taktik iblis ya, yang bisa menggoyahkan dan menjatuhkan kita Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus mau ya mengerti Bapak Ibu tentang banyaknya hal yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Dari ayat firman Tuhan yang tadi kita dengar ya, saya tidak akan menyoroti tentang bagaimana waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita ya. Karena saya percaya bahwa kita semua itu sudah menjadi orang-orang Kristen yang mengerti gitu loh, secara teori bahwa Tuhan itu tuh tidak pernah terlambat gitu ya untuk menolong. Kalau saya tanya satu persatu di antara kita, ada yang pernah Tuhan biarkan ya kita tuh sampai tergeletak, walaupun seolah-olah bagi setiap orang itu terlambat gitu loh, tapi Tuhan itu selalu menolong tepat pada waktunya. Kalau saya tanya satu-satu pasti semuanya punya kesaksian, betul Bapak Ibu? Nanti waktunya enggak cukup cuman hanya 1 jam gitu ya. Ibadah menara Tuhannya diperpanjang karena kesaksian-kesaksian dari antara kita gitu. Saya tahu pasti setiap kita tuh punya kesaksian tentang bagaimana Tuhan itu menolong hidup kita. Bagaimana Tuhan itu tepat pada waktunya memberkati hidup kita gitu ya. Tetapi yang dipertanyakan sekarang adalah bukan lagi Tuhannya, tetapi diri kita Bapak Ibu. Sudah jelas ya, ayat ini berkata bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam menggenapi janjinya. Tuhan tidak pernah lalai Bapak Ibu. Ya. Dan menurut saya kesabaran Tuhan dalam hidup kita itu sangat teruji. Dikatakan dengan jelas di sini ya, bahwa sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Tuhan sabar terhadap kamu karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kurang sabarnya apa Tuhan dalam hidupnya kita Bapak Ibu? Ya, seringkali kita ini menjadi orang-orang yang maaf dalam tanda kutip tidak tahu diri gitu ya. Kita tuh begitu disayang oleh Tuhan. Kita begitu dicintai oleh Tuhan. Kesabarannya menurut saya, kesabaran Tuhan itu betul-betul teruji. Ya, tetapi bagaimana dengan kita?
Bukankah seringkali itu kita yang lalai dalam menunggu waktunya Tuhan, Bapak Ibu, betul? Tuhan memang tidak pernah lalai dalam menggenapi janjinya. Tetapi seringkali kita yang lalai dalam menunggu waktunya Tuhan. Kita yang seringkali tidak sabar dalam menunggu waktunya Tuhan. Saya berbicara seperti ini bukan saya ingin berkata-kata kepada Bapak Ibu saja, tetapi itu juga berbicara tentang hidup saya juga, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ini sedang berbicara bagi setiap kita, betul? Seringkali kita yang lalai, seringkali kita tidak sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Kadang-kadang di dalam masalah yang begitu pelik, Bapak Ibu, kita seringkali ya mempertanyakan tentang Tuhan, lalu kita tuh sok menggurui Tuhan, ya. Padahal kalau saya melihat ya Bapak Ibu, kadang-kadang di dalam diamnya Tuhan itu sedang merancangkan sesuatu yang betul-betul terbaik untuk hidup kita, betul? Ya, masa-masa menunggu itu jangan kita pakai untuk mengomel, Bapak Ibu. Saya belajar tentang hal itu hari-hari ini, Bapak Ibu. Diamnya Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak menjawab kita, itu bukan berarti Tuhan tuh sedang betul-betul mengabaikan kita, itu bukan. Tapi Tuhan itu sedang merancangkan sesuatu gitu loh. Ya di sini tidak ada Dinda gitu ya. Kalau ada Dinda kita bisa bertanya pada Dinda gitu. Atau mungkin ini ada siapa ini? Pak sebenarnya Fani sama Van? Pak Indra ya. Ada Pak Indra gitu ya, yang biasa mendesain gitu ya. Kalau orang tuh lagi gambar, lagi desain, itu tidak bisa diganggu gitu ya. Tidak bisa diputus di tengah-tengah, itu tidak bisa gitu loh. Tetapi apa yang kita lakukan? Ya, saya tiba-tiba itu keinget tentang itu ya. Kadang-kadang kita itu di dalam menunggu waktunya Tuhan, ya. Kita tidak sabar. Lalu kita tuh sering kali mengambil penanya Tuhan gitu loh. Alah Tuhan itu kelamaan. Sini aku aja yang nulis gitu loh. Sini aku aja yang yang gambar gitu ya. Kalau sedang merancang itu tidak bisa seperti itu ya, Pak Indra ya. Kalau merancang sebuah bangunan atau apa, ya tiba-tiba Pak menggambar baru sedikit, lalu Pak stop Pak. Ini saya menginterupsi gini, tidak bisa ya Pak ya? Bisa tapi hasilnya gimana Pak? Gitu ya Pak ya? Gitu ya Pak? Kita tidak bisa tiba-tiba itu langsung mengambil penanya Tuhan, lalu kita menulis jalan hidup kita sendiri, tidak bisa Bapak Ibu. Ya. Kita harus menunggu apa sih yang mau Tuhan kerjakan gitu loh. Yang bisa Tuhan prestasikan nih. Ini loh hasil karya yang akan aku berikan untuk kamu. Jalan hidupmu seperti ini gitu loh. Tetapi kadang-kadang di tengah-tengah jalan ya, kita langsung memakai waktu kita sendiri untuk memutuskan sendiri. Lalu kita gagal sendiri untuk mengeksekusi itu. Di dalam firman Tuhan ini kita boleh diingatkan Bapak Ibu. Kembali kepada dalam diri kita sendiri ketika kita menghadapi satu persoalan yang begitu berat. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk sabar. Menunggu waktunya Tuhan. Kita belajar sabar untuk melihat apa sih yang ingin Tuhan karyakan di dalam hidup kita. Saya teringat akan doa seorang anak panti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat, saya pernah membawa seorang anak Papua gitu ya Bapak Ibu, benar ya? Ya, dia sekarang kuliah di Surabaya, tetapi kalau dia liburan biasanya dia tinggal di rumah saya gitu ya. Setiap hari ketika kita mau tidur gitu ya, setiap malam, dia selalu berdoa tentang pergumulan teman-temannya gitu ya. Dan dia selalu ada satu kata-kata yang selalu terulang-ulang gitu ya. Yang akhirnya saya mengerti bahwa ini anak kok bisa mengerti ya, mengerti tentang Tuhan yang begitu dalam. Dia selalu berdoa bahwa misalkan ya ada pergumulan, Tuhan tolong orang ini ya. Biarkan Tuhan itu menjawabnya tepat seperti waktunya Tuhan. Ya nanti dia berdoa lagi, Tuhan tolong berkati keluarga Cinta misalnya gitu ya. Misalnya ini. Terus terakhirnya pasti ada kata-katanya. Biarkan semuanya itu bisa dijawab oleh Tuhan tepat seperti waktunya Tuhan gitu ya. Sampai saya tuh sering guyonan sama dia gitu ya, di tengah-tengah saya sering guyoni. Pasti dia bakal ngomong gitu ya. Dan saya ketika saya berulang, itu dia selalu berdoa seperti itu Bapak Ibu. Dalam satu doanya kata-kata tepat
seperti waktunya Tuhan. Ya, itu hampir kalau saya hitung ya lebih daripada 7 kali Bapak Ibu. Kalau dia mendoakan 10 orang, berarti 10 kali juga dia akan berkata tepat seperti waktunya Tuhan gitu ya. Dan ketika saya melihat ya, saya bertanya kepada anak ini gitu loh. Kenapa kamu kalau berdoa aku seperti itu gitu loh. Emang kamu enggak pernah ragu tentang tentang Tuhan, atau kamu enggak pernah ragu, enggak pernah takut tentang masa depanmu? Bapak Ibu tahu apa yang dijawab oleh anak ini gitu ya. Dia berkata seperti ini, untuk apa kita tuh ragu gitu loh Ci. Untuk apa kita ragu? Karena Tuhan itu memang selalu tepat menolong setiap umatnya gitu loh. Bapak Ibu, ini kata-kata ini bukan hanya sekedar lip sync loh Bapak Ibu. Itu bukan. Ya, dia itu jauh-jauh dari Papua Bapak Ibu. Papuanya enggak tahu bagian yang mana, saya juga enggak tahu ya. Lalu kemudian dia datang di tempat ini di Jawa gitu ya. Pada saat dia itu SMP kelas 1. Dia enggak punya siapa-siapa Bapak Ibu. Ya tidak punya keluarga, tidak punya saudara. Dia hanya tahu bahwa dia akan tinggal di panti asuhan gitu loh. Dan dia juga enggak tahu gitu loh dengan pasti siapa orang-orang yang akan tinggal bersama dengan dia. Apakah hidupnya dia akan baik-baik saja atau bagaimana, dia enggak tahu gitu loh. Tetapi dia berkata bahwa sempat di dalam dirinya waktu pas dia datang ke tempat ini, dia tuh ragu gitu loh. Ragu. Bagaimana ya nanti bahasaku kan berbeda dengan bahasanya orang-orang di Jawa Tengah gitu ya. Nanti kalau aku salah ngomong bagaimana gitu loh. Karena di Papua sana kata dia kalau kita salah ngomong itu orang-orang sana itu kalau enggak sampai menghabisi orang itu tuh enggak bisa gitu loh Bapak Ibu. Jadi selalu menyelesaikannya itu selalu dengan kekerasan sampai bunuh-bunuhan gitu ya. Dia berkata seperti itu. Dan ketika dia akan berangkat ke sini, dia sempat ragu akan itu gitu loh. Tetapi kemudian ketika dia berdoa dengan doa yang sangat sederhana gitu ya. Dia berdoa seperti ini, Tuhan aku enggak tahu apa yang harus aku lakukan gitu loh. Tetapi aku tahu bahwa Tuhan itu akan menolong dia, namanya dia gitu ya. Menolong aku pada waktu yang tepat menurut Tuhan. Dan dia selalu berkata, Cintan tahu enggak, setiap kali aku berdoa seperti itu, Tuhan itu memang selalu tepat menolong dia gitu loh. Tidak pernah yang namanya dia itu dibiarkan Tuhan sendirian, dibiarkan Tuhan tuh sampai terlunta-lunta, ya, sampai maksudnya sampai benar-benar dia harus yang bagaimana itu enggak gitu loh. Bahkan sampai dia bisa mendapatkan tempat kuliah ya, mungkin di sini ada Gaby, ada Citra tahu tentang kisahnya anak ini gitu ya. Semuanya sudah terlambat gitu ya, untuk dia bisa kuliah enggak bisa, apalagi dapat beasiswa enggak bisa gitu loh. Tapi selalu berkata Tuhan, saya percaya bahwa saya itu pasti akan mendapatkan tempat kuliah tepat seperti waktunya Tuhan gitu ya. Dan Tuhan itu menjawab Bapak Ibu. Dari seorang anak panti ini ya, saya melihat bahwa kadang-kadang iman kita itu tidak hanya dibangun ya oleh orang-orang yang betul-betul yang punya pengalamannya itu banyak, atau orang-orang yang hebat, atau oleh pembicara-pembicara yang hebat, oleh motivator-motivator yang hebat. Justru dalam tindakan seorang anak panti yang mungkin sering kali kita abaikan gitu ya. Itu bisa menjadi berkat secara khusus bagi saya secara pribadi Bapak Ibu. Saya melihat bahwa kadang-kadang dia tidak tahu apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Tetapi dia selalu berkata bahwa Tuhan itu selalu memberi yang terbaik untuk hidupnya. Bahkan kita tahu bahwa penulis ayat ini juga berkata hal yang sama. Ya, sekalipun ada begitu banyak orang yang berjanji kepadanya dan melupakannya, ya, tetapi Tuhan itu tidak pernah melupakannya. Ketika kita berbuat satu kesalahan, ketika kita berbuat satu dosa gitu ya, kita tidak bisa menyalahkan keadaan Bapak Ibu. Kita tidak bisa ngomong bahwa tidak ada yang sayang kepadaku, tidak ada yang peduli kepadaku gitu loh. Kita tidak bisa melakukan pembenaran-pembenaran itu. Lalu kita ngomong, ya sudah toh kalau aku berbuat jahat itu karena keadaan, karena orang tuaku meninggalkan aku, karena aku sendiri tidak tahu siapa aku misalnya gitu ya. Atau aku sendiri itu tidak tahu, tidak dididik oleh orang tuaku. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena kenyataannya kita punya Tuhan yang setia. Karena kenyataannya kita punya Tuhan yang sangat teruji di dalam segalanya. Kita punya Tuhan ya yang selalu bisa kita andalkan. Kita punya Tuhan sebagai perancang agung di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita ingat-ingat perjalanan hidup kita Bapak Ibu,
apa yang kita rancangkan dengan apa yang Tuhan rancangkan. Lebih baik mana Bapak Ibu? Lebih baik Tuhan kalau kita lihatnya. Kadang-kadang kita berpikir kita hanya bisa melakukan ini gitu ya. Tapi Tuhan berkata, nak, kamu tidak hanya bisa ini, kamu bisa melakukan banyak hal. Kalau saya melihat kesaksian dari Pak Henok ya, kalau Pak Henok khotbah di ibadah yang kedua gitu ya, kita itu sangat senang Pak Henok ya. Karena kesaksiannya itu sangat-sangat memberkati kita gitu ya. Kalau seandainya pada waktu itu Pak Henok hanya merancangkan sebagai ya seorang atasan di sebuah perusahaannya gitu ya. Ya sudah, Pak Henok hanya akan memberkati mungkin keluarganya saja, ya, perusahaannya saja. Tetapi ketika Tuhan merancangkan hal yang begitu indah dan Pak Henok mau mengikuti rancangan Tuhan. Ya, Pak Henok ini salah satu hamba Tuhan yang sangat terkenal di Semarang, Bapak Ibu ya. Sebelum ada di sini pun saya sudah mengenal Pak Henok gitu ya, dengan begitu banyak ceritanya. Ya. Kita bisa melihat Pak Henok bisa memberkati bukan hanya di kota Semarang. Di Yogyakarta pun nama Pak Henok ternyata juga dikenal Bapak Ibu. Ya. Dan di kota-kota manapun bahkan Pak Henok itu sering ya pergi ke Holy Land ya Pak Henok ya. Dikenal juga di kalangan para hamba-hamba Tuhan. Di sana Bapak Ibu. Coba pada waktu itu Pak Henok hanya merancangkan, sudah aku ingin jadi bos saja misalnya gitu. Mungkin Pak Henok tidak akan pernah bisa menjadi berkat begitu banyak untuk orang-orang di semua kalangan. Demikian juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Ya, ketika ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, percayalah itu semua betul-betul untuk kebaikan kita. Dan percayalah bahwa Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang 9 ini, saya akan bacakan sekali lagi sebagai penutup. Pak Kris bisa siap-siap, kita naikkan pujian waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu.